Kelompok 9 mengimplementasikan strategi melalui struktur kepemimpinan, kultur, dan imbalan Anissa dan Esther. 4 elemen organisasi sebagai sarana fundamental jangka panjang. Yang pertama, struktur organisasi, yaitu bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Yang kedua, gaya kepemimpinan, yaitu suatu pola perilaku yang secara konsisten yang diperankan oleh pemimpin ketika mempengaruhi anggota kelompok. Yang ketiga, kultur organisasi, yaitu sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Yang keempat, sistem imbalan, yaitu sebuah program formal atau informal yang digunakan untuk mengenali prestasi individual karyawan, seperti pencapaian sasaran atau proyek, atau juga penggunaan ide-ide kreatif. Struktur organisasi fungsional, yaitu terdiri dari pimpinan CEO yang membawahi engineering, production, personnel, finance and accounting, marketing. Keunggulan strategi ini adalah yang pertama, efisiensi spesialisasi. Yang kedua, keahlian fungsional. Yang ketiga, delegasi keputusan operasional. Keempat, kendali pusat atas keputusan strategi. Yang kelima, strategi melalui kegiatan kunci unit. Kelemahan strategi ini yang pertama, persaingan atau konflik antar fungsi. Yang kedua, kesulitan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan antar fungsi. Yang ketiga, membatasi pengembangan manajer umum. Yang keempat, prioritas pada bidang fungsional. Struktur organisasi fungsional yaitu skemanya CEO yang membawahi engineering, production, personnel, finance and accounting, marketing. Untuk skema struktur organisasi fungsional proses, yaitu CEO yang membawahi purchasing, receiving and inventory, order and try, wholesale, retail sales, accounting and billing, dan customer service. Struktur organisasi geografis, yaitu pimpinannya CEO akan membawahi finance or accounting, marketing, R&D, dan HRD. Nah, mereka akan bekerja sama dengan bawahan mereka yaitu General Manager dari Western District, Southern District, Central District, Northern District, dan Eastern District. Nah, setelah itu akan ada lagi Finance or Accounting, Marketing, R&D, HRD yang akan bekerja sama dengan Engineering, Production, dan Marketing. Struktur organisasi geografis memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yang pertama, memungkinkan penyesuaian strategi terhadap kebutuhan setiap pasar geografis. Yang kedua, delegasi tanggung jawab laba rugi ke jenjang strategi terendah. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi fungsional di pasar sasaran. Yang keempat, memanfaatkan skala ekonomis operasi lokal. Yang kelima, memberikan landasan pelatihan yang baik bagi manajer umum ke tingkat yang lebih tinggi. Kelemahan strategi ini yang pertama, menimbulkan kesulitan bagi kantor pusat untuk menangani keseragaman geografis atau keragaman geografis. Yang kedua, lebih menyulitkan dalam menjaga konsistensi citra atau reputasi perusahaan dari daerah ke daerah. Yang ketiga, menambah lapisan manajemen yang mengelola unit geografis. Yang keempat, dapat menyebabkan duplikasi pekerjaan staf di kantor dan di distrik. Untuk struktur organisasi divisi, yaitu pimpinan CEO membawahi general manager untuk beberapa divisi. Contohnya divisi A, divisi B, dan divisi C. Nah, setiap general manager itu akan membawahi marketing, production, dan accounting. Strategi organisasi divisi memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yang pertama, mendorong koordinasi dan wewenang yang diperlukan ke tingkat yang sesuai demi ketanggapan yang cepat. Yang kedua, menempatkan pengembangan dan implementasi strategi dekat dengan lingkungan yang khas dari divisi yang bersangkutan. Yang ketiga, membebaskan CEO untuk melakukan pengambilan keputusan yang lebih luas. Yang keempat, secara tajam memusatkan tanggung jawab atas kinerja. Yang kelima, mempertahankan spesialisasi fungsional dalam masing-masing divisi. Yang keenam, memberikan landasan pelatihan yang baik bagi para manajer strategi. Kelemahan strategi ini yang pertama, memupuk persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, menimbulkan masalah mengenai seberapa besar wewenang yang harus diberikan kepada manajer divisi. Yang ketiga, menimbulkan kemungkinan tidak konsistennya kebijakan di antara divisi. Yang keempat, menimbulkan masalah pendistribusian biaya overhead corporate yang dapat diterima oleh para manajer yang bertanggung jawab atas laba. Struktur organisasi unit usaha strategi.
Yang pertama pimpinan yaitu CEO, yang dibantu oleh Vice President, Administrative Service, dan Operating Support. Nah, mereka akan bekerja dengan grup Vice President dari unit 1, 2, 3, dan untuk Vice President tersebut akan bekerja sama atau membawahi divisi A, divisi B, dan divisi C. Keunggulan dan kelemahan strategi ini, keunggulannya yang pertama, meningkatkan koordinasi antara divisi yang mempunyai masalah strategi yang sama dan menghadapi lingkungan produk pasar yang sama. Yang kedua, mengetatkan manajemen dan pengendalian strategi dari perusahaan yang bisnisnya beragam. Yang ketiga, memudahkan perencanaan bisnis yang mendalam di tingkat korporat dan bisnis. Yang keempat, menyalurkan tanggung jawab ke berbagai unit usaha yang berbeda. Kelemahan strategi ini yang pertama, membentuk lapisan manajemen baru di antara divisi dan manajemen korporat. Yang kedua, dapat menimbulkan persaingan tidak sehat memperebutkan sumber daya korporat. Yang ketiga, dapat menimbulkan kesulitan dalam mendefinisikan peran wakil presiden grup. Yang keempat, dapat menimbulkan kesulitan dalam menetapkan berapa besar otonomi yang harus diserahkan kepada wakil presiden grup dan manajer divisi. Struktur organisasi matriks, yaitu terdiri dari pimpinan atau CEO yang membawahi Vice President Engineering, Vice President Production, Vice President Purchasing, dan Vice President Administration. Nah, Vice President akan membawahi Project Manager. Biasanya Project Manager ini lebih dari satu. Dan melingkupi engineering staff, production staff, purchasing agent, dan administration coordinator. Selanjutnya yaitu keunggulan strategik dan kelemahan strategik. Jadi keunggulan strategik yang pertama yaitu mengakomodasikan beragam kegiatan bisnis yang berorientasi pada proyek. Yang kedua, menyediakan dasar pelatihan manajemen untuk manajer strategi. Yang ketiga, memaksimalkan pemanfaatan manajer-manajer fungsional secara efisien. Yang keempat, memupuk kreativitas dan banyak sumber keragaman. Yang kelima, memberikan kepada manajemen menengah kontak lebih luas dengan masalah-masalah strategi. Lalu kelemahan strategi yang pertama itu dapat menimbulkan kebingungan dan kebijakan yang kontradiktif. Yang kedua, menuntut koordinasi horizontal dan vertikal yang luar biasa. Yang ketiga, dapat menimbulkan lalu lintas informasi dan pelaporan yang berlebihan. Yang keempat, yaitu dapat memicu konflik dan kehilangan tanggung jawab. Lalu, evaluasi strategik dan struktur. Yang pertama itu unit fungsional. Satu lokasi, satu pabrik. Yang kedua itu ekspansi volume, kebutuhan administrasi. Yang ketiga, ekspansi geografis, banyak unit lapangan, lokasi berbeda, standar administrasi, spesialis dan koordinasi. Yang keempat yaitu integrasi vertikal, banyak fungsi, arus informasi dan bahan, peramalan dan jadwal koordinasi. Baru yang kelima yaitu diversifikasi produk, industri lain, pengolahan divisi produk, ekspektasi modal, tanggung jawab, keputusan manajer umum, otonomi divisi, dan pengendalian internal. Lalu Larry Wiley itu 4 strategi pertumbuhan. Jadi yang pertama itu bisnis produk tunggal, itu struktur fungsional. Yang kedua, satu bisnis yang dominan dengan satu bisnis menyumbang 70-95% penjualan. Struktur fungsional di bisnis dominan dan struktur divisi di bisnis lainnya. Yang ketiga itu bisnis terdiversifikasi terkait berdasarkan satu aluran distribusi atau teknologi yang sama dengan lebih dari 30% penjualan berasal dari luar bisnis utama atau struktur divisi. Yang keempat itu bisnis terdiversifikasi tak terkait dengan lebih dari 30% penjualan berasal dari luar bisnis utama, struktur diisi. Lalu ada Richard Rumet, itu yang pertama itu perusahaan produk tunggal atau perusahaan bisnis dominan menggunakan struktur fungsional. Yang kedua, perusahaan dalam beberapa lini bisnis yang masih berkaitan hendaknya menggunakan struktur multidivisi. Yang ketiga,
Perusahaan yang bergerak dalam beberapa lini bisnis yang tidak berkaitan hendaknya diorganisasi berdasarkan unit usaha strategi. Yang keempat, kesesuaian strategi struktur yang dicapai secara dini dapat merupakan keunggulan bersaing. Lalu menunjukkan eksekutif yang ada dan memasukkan orang luar. Jadi, eksekutif lama itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi kelebihan yang pertama yaitu eksekutif lama sudah mengenal karyawan, praktek, dan kondisi yang ada. Yang kedua, kualitas pribadi eksekutif lama lebih dikenal dan dipahami oleh rekan-rekannya. Yang ketiga, eksekutif lama telah memiliki hubungan yang mengakar dengan rekan bawahan, pemasif, pembeli, dan sebagainya. Yang keempat, penunjukan eksekutif lama menunjukkan komitmen organisasi terhadap karir individual. Nah, kekurangannya itu yang pertama itu eksekutif lama kurang adaptif karena pengetahuan, sikap, nilai. Yang kedua, komitmen masa lalu dari eksekutif lama menghambat keputusan sungkar yang dibutuhkan untuk strategi baru. Yang ketiga, eksekutif lama kurang memiliki kemampuan yang kredibel untuk perubahan dan pembaruan. Lalu ada eksekutif baru, itu mempunyai juga kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan pertama yaitu orang luar mungkin sudah yakin dan cocok dengan strategi baru. Yang kedua, orang luar tidak terbebani oleh komitmen terhadap karyawan. Yang ketiga, orang luar menjalankan tugas baru dengan komitmen dan semangat yang tinggi. Yang keempat, memasukkan orang luar dapat menjadi isyarat yang ampuh di seluruh organisasi bahwa perubahan memang diharapkan. Kekurangannya yaitu memasukkan orang luar seringkali mahal dari segi kompensasi dan waktu untuk belajar kerjasama. Yang kedua, calon yang cocok dalam segala aspek atau pengalaman tidak ada. Pemilihannya itu berdasarkan kompromi. Yang ketiga, adanya ketidakpastian dalam menyeleksi orang luar yang tepat. Yang keempat, biaya moral bila orang luar mengambil posisi yang diinginkan orang dalam. Yang terakhir itu masalah apa yang harus dilakukan terhadap orang lama. Lalu ada kultur organisasi, itu asumsi bersama, keyakinan dan nilai internal yang dimiliki oleh anggota organisasi. Yang kedua itu kandungan kultur itu ada pengaruh lingkungan bisnis dan industri, pendiri, pemimpin, dan karyawan. Lalu ada asumsi bersama. Yang ketiga itu 4 pertimbangan pokok kultur. Jadi itu ada perubahan kunci terkait dengan misi perusahaan, lalu ada personel yang ada harus didahulukan, lalu ada sistem imbalan yang bijaksana, hati-hati jika berubah, dan yang terakhir itu adalah perhatian terhadap perubahan yang tidak sesuai dengan kultur yang ada. Lalu ada 8 keyakinan. 8 keyakinan itu, pertama itu keyakinan untuk menjadi yang terbaik, yang kedua keyakinan akan mutu dan layanan, yang ketiga adalah pemberdayaan karyawan, yang keempat adalah rincian pelaksanaan atau SOP, yang kelima adalah pelanggan adalah utama, yang keenam semangat karyawan, yang ketujuh komunikasi informal penting, dan ke-8 adalah pertumbuhan dan laba yang sangat penting. Sekian presentasi dari kelompok 9 kami ucapkan. Terima kasih.